Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan peringatan wajib Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil pada hari ini kita dapat merenungkan bahwa berbuat salah itu biasa. Tetapi jangan menjadi suatu kebiasaan. Harus ada penyesalan, harus ada perbaikan, agar hidup kita bertumbuh berbuah limpah. Bila bersalah, segeralah kita bertobat. Kita diajak untuk melakukan pertobatan, agar terjadi sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Para tokoh terkemuka bangsa Yahudi terhambat masuk kerajaan Allah, karena mereka sangat angkuh. Mereka memandang rendah orang lain. Mereka berpikir bahwa mereka jauh lebih suci daripada orang lain. Mereka tahu kedosaan mereka, namun tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yohanes Pembaptis telah menunjukkan jalan kebenaran. Namun imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi tidak percaya kepadanya. Mereka menyadari kelalaiannya, namun tidak mau melakukan pertobatan. Maka binasalah mereka karena ketegaran hatinya sendiri. Anak pertama tadi mengatakan, "Baik, Bapa," tapi dia tidak melakukannya. Anak yang kedua dia mengatakan, "Tidak mau," tapi dia menyesal, lalu dia melakukan. Penyesalan, menyadari bahwa saya salah, lalu saya mau melakukan kebaikan demi kemuliaan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada saya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kembali, kita sudah dengar, kita sudah merenungkan bahwa harus ada penyesalan, harus ada pertobatan. Lalu lakukan yang terbaik, maka Allah akan memberkati engkau. Tidak usah takut, Bapak Ibu. Kita semua punya kesalahan. Tapi kita menyesal, itu yang paling penting. Melakukan pembaharuan hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami semua. Kami mau berdoa Tuhan bagi orang-orang yang saat ini rindu akan pertobatan. Mereka yang mau kembali untuk melakukan perbaikan diri, untuk semakin setia kepadamu. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan akibat hinaan orang lain. Bantulah mereka agar mereka menyadari bahwa Engkau Bapa yang Maha Rahim, Bapa yang merangkul setiap orang yang mau menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Berkati kami semua hari ini Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.